Maka nanti pertanyaan yang sering kali muncul di awal Zulhijjah semacam ini, lah nanti kalau wukufnya jamaah haji di Arafah tanggal 9, kok kita masih lebarannya di sana, tapi kok kita masih puasa Arafah gitu, padahal puasa Arafahnya di Saudi sudah kemarin gitu kan bahasanya. Yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa sebagaimana kita maklum bahwa tahun ini Lebaran Zulhijjah kita kemungkinan akan terjadi perbedaan waktu. Nanti ini tentu akan berbeda sekali konsepnya dengan apa yang terjadi pada bulan Ramadan dengan bulan Syawal. Kalau di bulan Ramadan kemarin memang kita juga mengalami perbedaan selisih hari. Bulan Ramadannya ada yang besok, ada yang hari ini gitu. Selisih di awal Ramadannya. Tapi giliran masuk bulan Syawal, Lebaran Idul Fitri ternyata bareng gitu. Nah, yang demikian itu jamaah sekalian, kalau terjadi antara Ramadan dan Syawal itu sangat mungkin terjadi. Artinya perselisihan di awal Ramadan dan persamaannya di bulan Syawal, Lebaran Idul Fitrinya itu keniscayaan. Kenapa? Karena awal Ramadan itu dimulai sejak awal bulan dan kemudian bulan Idul Fitrinya juga dimulai di awal bulan. Taruhlah umpamanya terjadi perbedaan di awal Ramadan, selisih 1 hari. Kemudian berjalan terus sampai pada penghujung bulan Ramadan. Di penghujung bulan Ramadan itu berarti kemungkinan hari, umpamanya kita ibaratkan hari ini tanggal 30-nya bagi yang puasa duluan dan 29 bagi yang puasanya belakangan. Tapi besok hari ini masih mungkin terjadi sama-sama 1 Syawal atau Lebaran Idul Fitri itu berbarengan. Karena awal Idul Fitri itu terjadi di awal bulan Syawal, makanya masih sangat terjadi berbarengan gitu. Karena Nabi pernah mengatakan bahwa jumlah bilangan hari di dalam hitungan bulan-bulan Hijriyah itu ada 30 atau 29. Yang Nabi katakan asyahru hakadha wa hakadha, bahwa bulan itu 1, 2, 3 itu 30 atau hakadha atau hakadha. Jadi 1, 2, 9 berarti 29 gitu. Nah, karena 30 dan 29 itu kemungkinan besoknya masih bisa ketemu dengan sama-sama tanggal 1. Makanya Lebaran Idul Fitri kita bisa sangat mungkin terjadi persamaan walaupun awal puasa Ramadannya berbeda gitu. Adapun untuk bulan Lebaran Idul Adha ini agak unik memang gitu. Uniknya karena memang ketika terjadi perbedaan pada penentuan awal Zulhijjah, maka lebarannya pasti beda gitu. Dikatakan pasti karena Lebaran Idul Adha berada pada pertengahan bulan gitu. Taruh namanya awal Zulhijjah, ada yang menentukannya di hari Kamis, ada awal Zulhijjah yang menentukannya di hari Jumat. Berjalan waktu. Taruh namanya hari ini tanggal 8. Tanggal 9. Hari ini juga ditentukan sebagai tanggal 8-nya yang puasanya belakangan gitu. Itu nggak mungkin kan akan terjadi lompatan hari pada mereka yang bertanggal 8 menuju tanggal 10. Makanya tetap harus mengikuti alur penanggalan, tidak boleh lompat gitu. Makanya kalau di awal Zulhijjah itu berbeda, pasti nanti di Lebaran Idul Adha-nya pasti berbeda. Itu yang menjadi patokan awal kita. Patokan yang kedua, bahwa ibadah-ibadah di dalam Islam itu sangat tergantung dengan penanggalan. Penanggalan yang mana? Penanggalan menurut wilayah kita masing-masing dengan metodologinya masing-masing. Lah, metodologi yang digunakan itu kalau tidak ru'yah ya hisab gitu. Nah, kedua metode itu dua-duanya dibenarkan dalam syariat karena patokannya masih melihat masih melihat kebiasaan berjalannya bulan gitu. Mau hisab ya yang dilihat adalah bulan atau yang dihitung adalah bulan, mau ru'yah juga yang dilihat adalah bulan.
Maka selama patokan itu adalah bulan, maka metode itu sangat dibenarkan dalam tataran istihad menentukan awal bulan gitu. Saya bilang karena bulan kita ini atau tahun kita itu dikenal dengan istilah tahun Qamariyah. Nah, selama yang dijadikan patokan perhitungan maupun penglihatan adalah bulan Qamar, maka itu sangat dibolehkan, baik menggunakan metode hisab ala Muhammadiyah maupun menggunakan metode ru'yah ala Nahdlatul Ulama maupun pemerintah gitu. Artinya dua-duanya itu menjadi metode penanggalan apa penentuan awal bulan dan akhir bulan. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena patokan-patokan ibadah kita tadi itu sangat tergantung dengan penanggalan dalam hitungan hijriyah, maka penanggalan kita itulah yang dipakai. Mau menggunakan hisab silahkan, mau menggunakan ru'yah juga silahkan. Maka nanti pertanyaan yang sering kali muncul di awal Zulhijjah semacam ini, lah nanti kalau wukufnya jamaah haji di Arafah tanggal 9 kok kita masih lebarannya di sana, tapi kok kita masih puasa Arafah gitu, padahal puasa Arafahnya di Saudi sudah kemarin gitu kan bahasanya gitu. Maka jemaah sekalian, sebenarnya kalau kita sejak awal ini konsisten dengan penanggalan, maka mau tanggal dimanapun berada, asalkan penanggalan kita sesuai, baik yang menggunakan ru'yah maupun menggunakan hisab, maka kita tidak terlalu dipusingkan dengan kejadian-kejadian yang ada di Arab Saudi gitu. Ya memang kalau di Arab Saudi itu terjadinya wukuf adalah tanggal 9, tapi 9 menurut penghitungan di Saudi, bukan penghitungan di penanggalan di Indonesia gitu. Makanya kalau loh kan wukufnya udah kemarin, iya wukufnya sudah kemarin, makanya terjadi wukuf dan puasa Arafah bagi yang menggunakan penanggalan di Saudi gitu. Tapi kalau kita sudah yakin dengan penanggalan yang ada di Indonesia, maka penanggalan kita itulah yang dijadikan sebagai pedoman, bukan kejadian di Arab Saudi. Nah, seringkali yang menjadikan kita agak rumit itu membayangkannya gini, kan puasa Arafah itu terjadi ketika terjadinya wukuf di Arafah. Nah, kalimat itulah yang sebenarnya bikin rumit. Sebenarnya kalau kita mau menggunakan istilah lain, puasanya yang disunahkan adalah tanggal 9 Zulhijjah tanpa melihat kejadian wukuf di Arafah gitu. Nah, ketika penanggalan itu yang kita jadikan patokan, maka semua kejadian-kejadian di Arab Saudi, baik wukufnya mau hajinya, itu nggak terlalu kita pedulikan gitu, karena menjadi patokan utama tadi adalah penanggalan menurut wilayah kita dan menurut metode yang kita gunakan gitu. Adapun kalau seandainya di Muhammadiyah menggunakan hisab dan kebetulan sama dengan Arab Saudi, itu sebenarnya nilainya adalah nilai kebetulan gitu, bukan menyamakan dan istilahnya memang harus benarnya seperti itu enggak gitu, tapi memang kebetulan sama gitu. Tapi kalau kemudian dari pemerintah dan Arab Saudi berbeda, itu bukan karena ingin berbeda, tapi memang metodenya sejak awal berbeda. Nah, kalau kita mau apa-apa ikutin Saudi, maka sejak awal kita dari Ramadan kita ngikutin Saudi, mau Lebaran Idul Fitri ngikutin Saudi, penentuan awal Muharram juga ngikutin Saudi. Tapi selama ini kan tidak pernah terjadi gitu. Makanya yang kita jadikan patokan awal dan memang itu yang kita jadikan dasar utama kita adalah mengikuti penanggalan dan bukan kejadian yang ada di Arab Saudi gitu. Maka nanti kalau ada di masyarakat kita yang mau lebaran hari Sabtu, ya monggo, berarti menggunakan metode hisabnya Muhammadiyah. Atau menggunakan lebaran yang hari Ahad, berarti menggunakan metode ru'yah yang dipakai atau digunakan oleh pemerintah dan Nahdlatul Ulama gitu. Tapi yang jelas saya katakan bahwa dua metode itu bisa dijadikan rujukan karena dua-duanya tetap menghitung bulan sebagai patokan penghitungannya dan penglihatan ru'yahnya gitu. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah,